Untuk Anda yang memiliki pemahaman kalau ilmu debat itu enggak penting, dengarkan video podcast ini sampai selesai. Saya akan menjelaskannya secara rinci. Hello chosen people, ketemu lagi bersama saya Elip. Selamat datang di Istana Pengetahuan. Bagi Anda yang memiliki pemahaman kalau debat itu sama sekali nggak penting karena buang energi, buang waktu, membuat banyak musuh, perselisihan dan sebagainya, menurut saya itu keliru banget. Karena kalau kita memiliki skill argumentasi yang kuat, skill berdebat, itu kita selain akan menjadikan hal itu sebagai self defense untuk menjaga diri kita agar tidak direndahkan, tidak diserang secara argumen ya, bukan secara fisik. Itu kita lebih baik daripada membiarkan diri kita hanya ya udah sabar aja, ya udah misalkan mengalah saja. Karena saya akan menjelaskan dari pengalaman saya sendiri, yaitu dulu saya di keluarga yang pola pendidikannya destruktif banget. Saya dididik biasa didebat, biasa disalahkan, dan biasa diomelin gitu, dimarahin tanpa sedikit pun saya bisa melawan, membela diri. Karena itu pendidikan orang tua zaman dulu itu seperti itu, kritis misalkan. Akhirnya cara saya untuk bisa mengatasi hal itu, saya nangis misalkan, saya menggerutu, kok saya disalahkan terus. Akhirnya pembentukan mental yang seperti ini yang membuat mental saya lemah, cengeng gitu istilahnya. Kalau disalahkan itu saya gak bisa berargumen. Kalaupun berargumen, tetap argumen itu gak kuat. Tetap ujungnya saya misalkan kalau ketemu dengan teman-teman, itu ujungnya dibully, disalah-salahin terus. Dan saya gak bisa apa-apa kecuali sabar, menerima gitu apa adanya. Ya begini gitu kondisi mental lemah yang seperti ini. Ada lagi, itu momen yang menurut saya menyakitkan sekali ketika saya kerja di proyek. Awal-awal saya merantau ke Jakarta, itu kerja di proyek. Itu momen kejadian di mana saya itu kayak disalahkan gitu, padahal posisi saya nggak benar, itu hanya sekedar fitnah saja. Itu di sidang rame-rame dan orang-orang semuanya percaya bahwa saya itu melakukan itu, padahal enggak. Tapi argumen saya itu mereka nggak ada yang percaya. Akhirnya saya dibully rame-rame, disalahin rame-rame, dan saya nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, untungnya di era internet ini, saya mungkin dari rasa ketidakpuasan saya dengan kehidupan, mental lemah, kan udah lazimnya gitu. Orang kalau di dunia maya lemah, biasanya di dunia nyata lemah. Itu di dunia mayanya dia garang banget. Yaitu udah udah semacam jadi kondisi psikologis. Makanya kalau ada orang-orang toksik gitu, pasti di realitasnya itu ini banget, miris banget gitu kehidupannya. Karena itu yang saya alami ketika awal-awal saya tahu Facebook. Itu bermain Facebook, saya itu sukanya debat, sukanya toksik apapun saya bahas. Karena apa? Karena merasa saya nggak mendapatkan penghargaan, penghormatan, rasa ingin dihargai, didengar di dunia nyata saya nggak dapatkan. Akhirnya saya lari ke sosial media. Di situ saya jadi kayak kebentuk gitu. Misalkan masuk ke grup debat banyak sekali, apapun didebatin gitu. Masuk ke grup,
perbedaan pandangan sudut pandang agama, saya masuk debat. Grup misalkan tentang politik, saya masuk debat di situ. Kan kalau di dunia maya ini kan kalau kita mau ngatain orang itu enggak, ya paling dia balas ngatain gitu, enggak kelihatan. Akhirnya itu jadi kebiasaan tersendiri, dan dalam waktu lama akhirnya kebiasaan debat saya terbentuk, skill debat saya kebentuk. Walaupun dulu itu debat itu hanya sekedar debat kusir, yaitu debat kusir itu yang enggak ada solusinya. Kita enggak bisa mematahkan argumen orang lain, tapi kita merasa bahwa argumen kita sudah benar dan orang lain nggak paham gitu sudut pandang saya, dan saya pun nggak paham sudut pandang orang lain. Karena seberapapun lama kita berdebat nggak ada ujungnya, hanya muter-muter di situ saja. Dulu itu saya berdebat gitu, tapi mentalnya udah ada kebentuk, walaupun skillnya belum terbentuk, skill debatnya. Kalau skill debat yang bagus itu bisa mematahkan argumen orang lain, membungkam argumen orang lain. Kalau bisa lebih bagus itu bisa memahamkan sudut pandang kita kepada orang lain, itu lebih bagus. Dan hari ini karena saking lamanya jam terbang debat saya di sosial media, itu terbentuk dan refleksinya menular kepada kehidupan nyata saya. Ini kejadian yang pertama, yaitu saya kerja di orang gitu, ngikut sama bos orang. Saya pernah ini kejadiannya itu kalau nggak ini, saya beli timbangan kecil dari marketplace. Kan saya kalau ngirim barang itu ke tempat bos gitu, jadi ke tempat rame-rame lah gitu, kayak asrama gitu. Nah, itu kan yang namanya pengiriman barang kan ketahuan. Oh, ini barangnya apa kan ketahuan semua gitu. Nah, ketahuannya itu saya itu beli timbangan kecil yang graman itu. Dan orang semua di pabrik situ percaya kalau saya ini gitu mau melakukan tindakan pidana kayak jual beli narkoba gitu, yang semacam situ. Saya pertama kan di sidang itu, bos, semua teman-teman, semua yang kerja di situ ada dalam posisi terdesak seperti itu. Kalau saya pakai mentalitas lama dan gak memiliki skill debat, mungkin saya akan drop di situ. Walaupun saya sudah menjelaskan nih, enggak, ini maksud saya beli ini itu buat karena saya suka masak gitu. Kalau masak kan saya itu suka diatur sedemikian rupa. Misalkan karena kan saya ada basic skill kesukaan di dunia masak juga, karena dulu saya pernah kerja di restoran. Jadi saya suka iseng-iseng kalau di kontrakan itu misalkan kalau masak itu si bumbunya itu ditakar gitu, enaknya ditakar. Nah, orang-orang ini nggak percaya bahwa saya beli timbangan graman ini tuh buat masak-masak ini gitu. Tetap mereka itu menyalahkan saya bahwa wah, jangan sampai kamu begini-begini. Saya didebat habis-habisan, saya disalahin habis-habisan. Dengan kondisi mental yang seperti itu, saya nggak menyerah. Saya nggak walaupun disalahkan banyak orang, dibully-bully rame-rame gitu. Akhirnya jalan keluar saya gini. Oke, beginilah, daripada kalian nggak pada percaya, saya tantang nih. Berani nggak panggil polisi sekarang? Siapapun yang berani panggil polisi sekarang, kita buktikan. Yuk, kontrakan saya terbuka, mau digeledah silahkan. Teman-teman saya nih, saya kasih kontaknya ke tempat kerja saya nih. Ayo ditelusuri kalau kalian nggak percaya kalau saya ini tujuan beli timbangan ini buat masak, kalau kalian tetap mau ngotot nih, misalkan ini adalah untuk jualan narkoba, kita buktikan yuk. Di situ mereka semua diam dan nggak ada yang berani jawab tentangan itu. Akhirnya mereka percaya. Nah, kemampuan membuat argumen seperti ini dengan keberanian, ketegasan yang seperti ini, itu skill debat yang sudah terasah dari dunia sosial media. Akhirnya kebawa ke kehidupan nyata. Kalau dulu saya di tektok begitu, disalahin begitu, saya langsung drop. Saya berargumen dengan terbata-bata, dengan ketakutan. Itu otomatis
orang yang mendengar pun enggak meyakinkan gitu kalau saya kondisi membuat argumen, walaupun saya kenyataannya saya nggak salah gitu. Tapi kalau berargumen dengan ketakutan, dengan terbata-bata, itu dengan indikasi bahwa dengan indikasi bahwa orang itu nggak teryakinkan. Dan itu yang terjadi di kehidupan saya di masa lalu. Saya dibully di teman-teman, saya sering disalah-salahin, dan saya nggak bisa berargumen apapun. Walaupun saya berargumen membela diri, tetap orang lain itu nggak teryakinkan. Itulah pentingnya skill debat. Kepercayaan diri akan terbentuk, mental kita, ketegasan kita, dan tentunya argumen yang akan membungkam argumen orang lain. Dan akhirnya ketika saya dulu suka debat kusir yang nggak ada solusinya dengan orang lain, saya sekarang justru kalaupun saya debat di sosial media, saya bisa membungkam setiap argumen yang kontra dengan argumen saya tentunya. Saya bisa memahamkan sudut pandang saya kepada orang lain. Itulah skill debat. Itulah pentingnya debat. Kalau nggak ada yang mengatakan debat itu nggak penting, buang-buang waktu, bullshit dan sebagainya, Anda belum ketemu momentum Anda disalahkan orang lain dan Anda gak bisa membela diri karena kemampuan Anda kosong. Skill membela diri Anda kosong. Karena skill mental itu gak bisa dibentuk dengan pengetahuan hanya belajar sehari 2 hari, tapi diterpa dengan jam terbang, pengalaman yang panjang. Makanya saya setiap ada waktu kosong, ketika ada orang lain kontra argumentasinya dengan saya, ini kesempatan saya untuk mendebat dia gitu. Dan itu bagi saya happy gitu. Enggak, kalau dulu ketika debat awal sudah debat itu orang enggak menerima argumen saya itu emosi gitu. Kalau sekarang enggak, biasa aja. Saya lebih tenang, lebih happy menghadapi argumentasi dalam ruang perdebatan. Jadi ini menurut saya sangat-sangat penting sekali. Karena kan bagaimanapun kita punya harga diri, punya self concept, kepercayaan diri. Kalau kita nggak jaga, maka kita, walaupun memang benar ada konsep, selama kita pandai memainkan psikologi diri kita, walaupun kita direndahkan, selama kita responnya baik, itu nggak akan rendah. Enggak, itu memang bisa terjadi seperti itu, bisa dimanipulasi. Tapi alangkah baiknya kalau kita memiliki kemampuan dan kita diserang secara argumentasi dan kita bisa counternya dengan baik, itu lebih baik daripada hanya ya udahlah sabar aja, ya udahlah mengalah aja, daripada seperti itu. Jadi inilah poin dari podcast yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga Anda bisa mengambil apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya.